Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Agus. Kami kelompok 1C dari kelas B akan menjelaskan mengenai tugas proyek, yaitu seputar penerapan metode cluster. Judul yang kami ambil adalah Online Retail Key Means dan Hierarchical Clustering. Di sini, kami kelompok 1C terdiri dari saya dan yang hasil pribadi dengan NPM 61622010955, lalu kelompok saya. Saya Desi Cantalau dengan NPM 6162101035 sebagai Ketua Kelompok. Saya Nur Ahmad Maula dengan NPM 61620011203. Saya Ariel Stephen Lee dengan NPM 61621101151. Saya Lawrence Piko dengan NPM 6162101002. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai permasalahan, pembahasan metode atau algoritma yang digunakan, demo program, serta interpretasi hasil. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari online retail key means dan hierarchical clustering. Jadi pada permasalahan ini, kami memiliki dataset transaksional dari sebuah perusahaan retail online berbasis di Inggris yang berisi semua transaksi antara tanggal 1/12/2010 sampai tanggal 9/12/2011. Jadi perusahaan ini menjual berbagai macam hadiah unik untuk segala acara dan memiliki banyak pelanggan grosir. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan RFM. Jadi RFM sendiri itu merupakan 3 aspek kunci dari perilaku pelanggan. Yang pertama, R, recency, yaitu seberapa baru pelanggan melakukan pembelian. Lalu yang kedua, F, frequency, yaitu seberapa sering pelanggan melakukan pembelian. Lalu yang ketiga yaitu M, monetary, yaitu seberapa banyak pelanggan menghabiskan uang. Jadi, hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menargetkan pelanggannya secara lebih efisien. Jadi kami melakukan langkah-langkah analisis data yang terdiri dari membaca dan memahami data, membersihkan data, mempersiapkan data, membangun model, dan melakukan analisis akhir. Jadi metode K-means ini cocok untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan RFM tadi. Jadi K-means adalah metode yang efektif untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang saling berdekatan berdasarkan atribut yang diberikan dengan mencoba meminimalkan varians di dalam setiap cluster. Lalu kami juga menggunakan hierarchical clustering untuk memahami struktur hierarkis antar pelanggan. Jadi dalam hierarchical clustering ini kami menggunakan single linkage, complete linkage, dan average linkage. Jadi metode tersebut membantu kami untuk memahami hubungan yang lebih kompleks di antara kelompok pelanggan. Lalu kami juga melakukan analisis outlier untuk memastikan keakuratan hasil klasterisasi kami. Oke, jadi dalam metode atau algoritma yang digunakan pada data ini, kita menggunakan metode K-means dan hierarchical clustering. Metode K-means merupakan salah satu metode algoritma clustering yang banyak dipakai dalam analisis data. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Nah, di sini ada algoritma dari metode K-means. Yang pertama adalah inisialisasi. Inisialisasi yaitu dengan memilih nilai K sebanyak jumlah cluster yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada assignment. Nah, assignment ini adalah titik-titik data yang kemudian didistribusikan ke sentroid atau pusat klaster terdekat. Nah, untuk mengetahui jarak titik-titik tersebut ke sentroidnya, kita membutuhkan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Lalu langkah yang berikutnya adalah pembaruan sentroid. Setelah titik-titik data tersebut didistribusikan, hitung lagi sentroid baru dengan mengambil rata-rata dari semua titik termasuk ke dalam klaster tersebut. Lalu langkah yang terakhir adalah iterasi, di mana kita mengulangi langkah 2 dan 3 sampai tidak ada perubahan yang signifikan pada posisi sentroidnya. Dengan kata lain, data telah mencapai konvergensi. Lalu di sini ada hierarchical clustering, pelompokan secara hierarki
melibatkan pembuatan kelompok yang memiliki urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Hierarchical cluster ini menghasilkan dendrogram atau pohon hierarki yang menggambarkan hubungan antara data-data. Nah, terdapat 3 metode linkage dalam hierarchical clustering. Yang pertama ada single linkage, complete linkage, dan yang terakhir ada average linkage. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing dari linkage-nya. Yang pertama adalah single linkage. Single linkage adalah salah satu metode atau kriteria yang mengukur jarak antara dua klaster yang didefinisikan sebagai jarak terpendek antara dua titik dari setiap klasternya. Jadi contohnya di sini ada jarak R dari R, klaster R dan S. Nah, itu sama panjang dengan panjang panah di antara dua titik terdekat. Lalu yang berikutnya ada complete linkage. Nah, di sini itu kebalikannya dari single linkage. Di sini jarak antara dua titik cluster yang terjauh. Lalu yang terakhir ada average linkage. Di sini metodenya mengukur jarak antara dua klasternya sebagai rata-rata dari semua jarak antara pasangan titik dalam dua klaster. Baik, di sini saya akan melakukan demo programnya. Jadi setelah dijelaskan pada algoritma tadi, ini merupakan kode programnya, ya. Jadi terdapat import, upload file, lalu menjalankan semua data-data yang ada untuk mendapatkan hasilnya nanti. Jadi di sini kita run saja langsung. Setelah di-run nanti ada pilihan untuk choose files. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi choose file yang digunakan adalah onlineretail.csv, ya, yang ini onlineretail.csv. Oke, double klik. Jadi untuk menjalankan kode program ini akan makan waktu sekitar 9-10 menit. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, bisa kita lihat di sini demo programnya. Kode program telah di-run dengan berhasil, dieksekusi dengan berhasil, lalu menghasilkan beberapa output atau hasil. Ya, sini ada plot outliers variable distribution, di mana ini merupakan distribusi variabel-variabel kecilan. Sini ada range-nya pada sumbu vertikal, pada sumbu horizontal ada atribut-atributnya yaitu RFM tadi, yaitu amount, bisa juga dibilang monetary, lalu ada frekuensi, serta recency. Lalu di sini ada plot elbow method for optimal key. Jadi di sini ada angka-angka klasternya. Lalu di sini ada SSD pada sumbu vertikalnya, di mana itu merupakan sum of square distances. Jadi jarak sum of square. Lalu di sini ada aplikasi dari klasterisasi, yaitu dendrogram single linkage. Ya, sini menggunakan jarak Euclid terhadap customer. Ya, single linkage dendrogramnya. Lalu dendrogram complete linkage. Lalu ada dendrogram average linkage. Nah, di sini sekarang ada plot cluster ID versus amount, di mana perbandingan antara cluster-cluster terhadap jumlah pembelian mereka. Ya, di sini ada jumlah pembelian, di sini ada cluster labels-nya, di sini juga cluster ID versus frekuensi, yaitu perbandingan antara cluster-cluster dengan seberapa sering atau frekuensi mereka membeli pada online retailnya. Lalu ada juga cluster ID versus recency, di mana perbandingan antara tiap cluster dengan kapan terakhir mereka membeli. Sekian demo program yang dijelaskan. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari proyek yang telah didemokan tadi. Jadi pada proyek ini kami membandingkan data terhadap 3 variabel, yaitu amount atau jumlah uang yang dikeluarkan, frekuensi atau jumlah transaksi, dan resensi, jumlah hari sejak terakhir pembelian. Nah, jadi di sini ada outlier variable distribution. Nah, outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam kumpulan data. Namun, nilai ini akan muncul sebagai pengecualian dalam pola data yang dimiliki. Nilai yang ada di outlier bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lain dalam dataset. Hasil plot menunjukkan outliers di bagian amount ini terdapat cukup banyak dibandingkan dengan
outlier dari variabel yang lainnya. Di sini kita lihat. Nah, bisa terjadi karena kesalahan pengukuran atau memang nilainya yang besar. Tetapi pada bagian frekuensi dan resensi, itu outliernya tidak terlalu banyak dan jaraknya terhitung sangat dekat dengan kumpulan datanya. Jadi, outliers di bagian emang ini dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu yang berikutnya ada elbow curve atau SSD. Jadi, metode elbow adalah metode yang paling populer untuk menentukan nilai K yang optimal. Plot ini menunjukkan evaluasi jumlah klaster yang optimal dengan menganalisis klaster untuk menentukan jumlah klaster yang tepat. Nah, plot ini untuk melihat di mana terjadinya elbow atau siku dalam grafik. Lalu penurunan SSD yang mulai melambat serta secara signifikan menandakan jumlah klaster yang optimal. Nah, plot ini dapat membantu kita untuk memilih dalam menentukan jumlah klaster yang sesuai dengan analisis klaster mereka. Nah, di sini kan yang terlihat signifikan turunnya ada di 0 sampai 1. Nah, jadi jumlah klaster yang optimal ini ada di 1. Lalu ada siluet analisis. Jadi analisis siluet ini adalah teknik evaluasi yang digunakan dalam analisis karakter untuk mengukur seberapa baik titik data dikelompokkan ke dalam klaster tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita hitung manual menggunakan rumus ini, siluet score sama dengan P dikurang Q per nilai tertinggi dari P dan Q. Di mana P ini sebagai rata-rata jarak antar data dengan semua titik data dalam klaster yang berbeda. Yang titik data tersebut tidak termasuk. Dan Q sebagai rata-rata jarak antara titik data dengan semua data dalam klaster yang sama. Nilai siluet akan berkisar antara -1 sampai 1. Jadi kalau misalnya nilainya positif, itu berarti titik data tersebut ditempatkan dengan baik dalam klaster itu dan memiliki jarak yang lebih dekat dengan titik dalam klaster yang sama daripada dengan titik dalam klaster lain. Nah, kalau misalnya nilainya negatif, berarti titik data tersebut ditempatkan di klaster yang salah. Jika nilainya mendekati 0, titik data berada di dekat batas antara dua klaster. Nah, di sini tadi ada di program untuk menghitung analisis siluet dan outputnya sebagai berikut. Di sini. Dan untuk final modelnya, kita menggunakan K sama dengan 3, yaitu maksudnya nilai klasternya ada 3. Lalu hasilnya true dan sehingga selanjutnya semua analisis akan menggunakan nilai klasternya banyaknya klasternya 3 karena lebih akurat. Lalu di sini ada visualisasi box plot cluster ID dengan among dan box plot cluster ID dengan frekuensi. Di sini cluster ID 0 yang di sini memiliki outlier yang nilainya besar. Namun untuk cluster ID 1 dan 2 memiliki outlier tapi nilainya sangat kecil. Bahkan pada cluster ID 1 dan 2 nilai outliernya ada yang bernilai negatif. Lalu untuk box plot yang cluster ID dengan frekuensi, cluster ID 0 memiliki nilai frekuensi yang sangat besar, dan cluster ID 2 memiliki nilai outlier yang sangat lebih kecil dibandingkan nilai outlier dari ID ke 1. Jadi ini lebih kecil daripada yang ini. Lanjut kita ke box plot cluster ID dengan resensi. Di sini cluster ID 2 tidak memiliki nilai outlier, sedangkan cluster ID 0 tetap memiliki nilai outlier yang sangat besar. Pada cluster ID 1 memiliki nilai outlier yang lumayan kecil. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada metode atau algoritma, jadi di sini tuh kita menggunakan akan
menunjukkan hasil program dari single linkage, complete linkage, dan juga average linkage. Dan hasil denogram yang akan ditampilkan ini merupakan hasil pengelompokan terhadap customer. Dan pengukuran jaraknya menggunakan jarak Euclid. Yang pertama di sini ada single linkage. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa single linkage ini menghitung jarak Euclid menggunakan jarak terdekat antara titik dari dua klaster. Sehingga hasil dendrogramnya seperti ini. Lalu untuk complete linkage itu kebalikannya dari single linkage. Kalau complete linkage tadi dari jarak terjauhnya antara dua titik dari dua klaster tersebut. Lalu di sini ada yang average linkage. Untuk average linkage ini dengan menghitung rata-rata dari semua jarak antara pasangan titik dalam kedua klaster dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini setelah melakukan hierarchical clustering, jadi setelah melihat dendrogram tadi, kemudian kita potong atau kita sederhanakan berdasarkan jumlah K-nya, yaitu sebanyak 3, dan variabelnya diberi nama menjadi variabel cluster labels. Nah, di sini saya akan menunjukkan visualisasi box plot, cluster labels terhadap among, frekuensi, dan juga resensi. Nah, kalau box plot cluster labels terhadap among ini memiliki cluster labels 2-nya nggak punya outlier. Berarti customer dari cluster 2 ini jika melakukan transaksi tidak jauh-jauh dari nilai jumlah rata-ratanya. Sedangkan dari cluster label 0 ini nilai outliernya banyak, walaupun cluster label 1 memiliki nilai maksimum yang jauh dari rata-rata, tapi nilai outliernya tidak sebesar nilai outlier cluster label 0. Lalu kita pindah ke box plot cluster label terhadap frekuensi. Box plot label 0 memiliki nilai outlier yang sangat besar dibandingkan dengan cluster label 1 dan 2. Tetapi jika kita lihat lebih detail lagi, cluster label 2 memiliki nilai outlier yang lebih besar dibandingkan cluster label 1. Walaupun begitu, nilai maksimum dari cluster label 1 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga frekuensi dari cluster label 1 lebih tinggi dibandingkan cluster label 0 dan 2. Kemudian kita pindah ke box plot cluster labels terhadap resensi. Di sini bisa kita lihat bahwa cluster label terhadap resensi ini, cluster label 0 memiliki nilai outlier yang sangat besar dibandingkan dengan cluster label 1 dan 2. Bisa dilihat ini jarak banyak titik-titik di luar dari rata-rata di sini. Sehingga kesimpulan dari proyek ini yaitu dengan metode K-means clustering dapat disimpulkan bahwa customer dengan cluster ID 1 mengeluarkan nominal yang sangat besar saat bertransaksi dibandingkan dengan customer dari cluster ID lainnya. Lalu customer dari cluster ID 1 merupakan customer yang sering berbelanja. Dan customer dari cluster ID 2 sudah lama tidak melakukan transaksi dibandingkan dengan customer dari cluster ID 0 dan 1. Namun hal ini tidak penting dalam segi bisnis. Lalu dengan hierarchical clustering, cluster label 2 memiliki customer yang mengeluarkan biaya yang besar saat bertransaksi dibandingkan customer dari cluster label lainnya. Lalu cluster label 1 lebih sering melakukan transaksi dibandingkan cluster label 0 dan 2. Tetapi cluster label 2 juga, walaupun dia mengeluarkan biaya yang besar, dia sudah lama tidak berbelanja dibandingkan dengan customer dari cluster label lainnya. Sekian video dari kelompok kami tentang penjelasan online retail dengan metode K-means dan hierarchical clustering. Terima kasih sudah menonton.